Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'd. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena atas limpahan rezeki dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul, bisa hadir dalam acara pelantikan Ketua Kabisa periode 2023-2027. Perkenalan sebelumnya, nama saya Indra, saya dari angkatan 98. Di sini saya akan memandu jadi pembawa acara dalam acara pelantikan. Jadi perlu kita ketahui bersama bahwa susunan acaranya yang kita sepakati adalah yang pertama itu registrasi peserta yang memang tadi sudah kita lakukan, yang dimulai dari jam 8 pagi ya, kita sudah mulai. Terus yang keduanya ada pembukaan, insya Allah sudah kita lakukan pembukaan. Yang ketiganya ada sambutan Ketua Panitia oleh Kang Hardi. Tidak ada juga Kang Hardi. Oh sakit, dia mudah-mudahan beliau cepat disembuhkan. Terus sambutan dari Ketua Kabisa, ini berarti masih di Kang Ayi. Yang keempatnya, yang kelimanya adalah pembukaan sidang musyawarah besar yang dipimpin oleh Ketua Sidang terpilih. Yang keenamnya adalah menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, himne Kabisa dan mars Kabisa. Yang ketujuh itu ada acara inti, ada sidang pelantikan. Dan yang ke-8-nya itu adalah ada ucapan dari Ketua Demisioner kepada Ketua Kabis terpilih. Dan terakhir penutup. Nah, pertama tadi kita pembukaan sudah kita lakukan. Dan sekarang kita akan masuk kepada sambutan oleh Ketua Kabisa KAI. Silakan waktu dan tempat saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Yang terhormat rekan-rekan semua, sampai 8 batu. Yang terhormat Ketua Steering Komite, yang terhormat yang mewakili kepala sekolah dan yang lain-lain, karena mau diselamatkan juga di luar dari mana aku banyak mewakili Naul dan Bapak. Akan yang saya banggakan, terima kasih pada kesempatan ini telah meluangkan waktunya di tengah-tengah kesibukan, di tengah-tengah berbagai macam kegiatan. Teteh akan bisa meluangkan waktunya yang insya Allah kalau diniatkan dalam hati sejak ibadah insya Allah akan berkat Allah. Teteh akan mengenai acara ini saya mengapresiasi. Karena apa? Karena kalau dilihat dari 11-10 tahun ke belakang boro-boro yang tadi diundang Geus, jujur akan 2 periode itu menyelamatkan muka dari panitia pemilihan. Datang tadi akan sudah ada kampung namanya tidak pemilihan sampai dikatakan tidak ada. Akan mereka itu sakang lagi. Nah itu dibayar. Kan seperti dia bola ayam mikir, sepi dan sebagainya. Tetapi yang membuat akan bangga dan yakin itu apa? Karena walaupun seremonial kita hanya sederhana dan tanpa ada kepedulian, tapi lihat progres-progres, langkah-langkah kerja, kegiatan-kegiatan yang telah kita lakukan, saya berani menjamin insya Allah dibandingkan dengan yang lain 8 lebih unggul. Karena naonnya akan yang sia mengakai UTT akan ya setelah ini, setelah akan nanti berhenti dilanjutkan sampai ini, saya yakin akan tambah maju. Amin. Bangga mah teu aya nu perangkat dia tuh, aya mikir wak-wik melihat dan sebagainya. Ayeuna lihat dari penampilan ini suatu kemajuan. Jadi kepada teman-teman yang hadir di sini jangan merasa percuma undang jangan biarkan. Nah artinya kalau bawa undangan di gawe gaul nggak sih mending sakit ya. Yo ketemu jadi berarti jelema berkualitas. Teteh ya update ahli pengawasan teh kincir berkomentar bagus banget.
Teh Susi berkaitan dengan sekolah. Tahun lalu kontribusi dengan bayar narkoba, anti OPP dan lain sebagainya. Saya yakin ini suatu embrio-embrio yang akan nanti ke depannya SMP 8 ini akan tambah maju. Saya yakin. Silakan nanti. Ini hanya sedikit malah tadi saya ngobrol dengan Tegin, saya menjadi panitia, menjadi pengurus kerja KAB. Saya bertinggal ya mau kontribusi. Betul-betul saya mau naik penting nguruskan anak dia sampai kata kita naik sare kalau ini banyak. Naik rapat tuh mungkin, tapi ternyata ada. Itu kan suatu usaha yang luar biasa. Saya memahami kesibukan masing-masing. Nanti anaknya ruang usahanya terganggu. Ya, Pak Ustadz yang lalu biasanya istirahat hari Minggu disukanya harus nyampur ke Abi. Kalau mereka tinggal tolong dua anak anu ngajeput akan di penghujung masa bakti dijareput tiga orang kecil. Ini kok kan lalu kedua kok dadang ada berpantau naik ke Abi. Nah, ini suatu hal yang memang tidak akan seperti kelihatan apa sih. Padahal kalau kita fokuskan, kita niatkan ini suatu ladang amal yang orang lain tidak ada yang peduli. Abdi berdiri ikasa terus kabisa dengan 82 teka bayang bisa hitan 1.009 anak. Bahaya narkoba terus-terusan donor darah tak duplok kuat. Padahal itu donor darah sesuatu kegiatan yang relatif lebih irit biayanya, tapi terasanya subhanallah kayak mengurang datang kan tempat kayak kita di Pangrebutan bapak golongan darah mau abdi banyak itu cuma pun dia nah, itulah hal-hal yang mungkin oleh orang lain sih alumni sih kakak sok benar dan alumni lainnya teman-teman kan benar aja datang saroleh dengan hal ibadah. Nah itulah ya, jadi yakinkan bahwa sesuatu yang berkualitas, sesuatu yang berbobot itu banyak tantangannya. Itu yang harus kita. Jadi oleh karena itu saya mengapresiasi, saya mengaturkan terima kasih kepada Kang Doni CS yang telah berkiprah dari sejak pemilihan awal guru sampai sekarang dan masa pelantikan, insya Allah dengan dana yang terbatas, dengan dana yang penting ada tidak akan mengganggu keuangan ibu dan bapak sekalian. Sekali lagi saya berharap mudah-mudahan kedatangan teteh akan kasih ini sing ridho, sing ikhlas akan menjadi jalan ibadah. Kita ridho rugi 2 kali, jabat duit lagi merenya kita bisa usaha, jabat waktu tersita, jabat menang pahala. Nah gitulah, abdi tinggali dari 88, dan saya sakit antusiasnya. Ya. Akan Afgan tiap hari selalu eksis ya. Kang Dadi, Teh Nyoman, Teh Susi semua, Teh Hemi ya, insya Allah ini akses di bidang pendidikan teknologi ya. Bisa rencana ingin punya TK ini ahli ya. Soal itu sekali lagi jangan menjadikan dari acara kesederhanaan asal mau kieu teh. Abdi periode pertama lama petawajannya pun pas aja. Abdi kereta kapal sekolah juga Pak Coba abdi sakit tak. Lo itu harus sudah saja ulah koran ada kabiru. Nah ini mah aja. Ada acara normatifnya yang betul-betul ini suatu kebanggaan bagi saya pribadi. Oleh karena itu saya sekali ucapkan terima kasih kepada rekan yang berkenan ini dan kepada panitia Kampung CS. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, teman-teman kami perantos pasien sambutan sebagai ketua Kabisa. Untuk selanjutnya, sebelum kita masuk ke dalam acara berikutnya berupa pembukaan sidang mubas, kita mulai terlebih dahulu dengan pembacaan doa dan ngaji Al-Quran oleh Ustadz Doni. Waktu dan tempat silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا شفيعنا محمد وسلم ورد وتوكل عن كل صحابة رسول الله أجمعين آمين يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكفي مجيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال ذكرك سيدنا وعلى رسولنا محمد يا أولى الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا رحيم المساكين يا أرحم الراحمين نسألك موجبات رحمتك وعجائب مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة ونجاة من النار لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا حما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضينا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها الغاية من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حول علينا في سكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم افتح علينا باب الخير وباب البركة وباب الرحمة وباب السلامة وباب القوات وباب الرزق وبشر والجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم إلا روحي. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نسألك الجزاء الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagu Mas Indonesia Raya kita akan lanjut dengan lagu Himpunan Bisa dan juga Maras Gak Bisa. Nanti dimohon semua peserta bisa mengikutinya. Indonesia,
Kita akan lanjutkan dengan lagu Indonesia. Doa kami untukmu, Guru dan alma materku, serta kesetiaan teman sebangku, semua kawan-kawanku. Semoga Tuhan berkati waktu yang kita lalui, ilmu pengetahuanmu dipekerti, jadikan hidup berarti. Bisa keluarga alumni bersatu, ikatkan seluruh angkatan. Tak bisa bersatu, mampu dan membantu, saling dukung lawi kesulitan. Seluruh angkatan SMP Negeri 8 kau bisa. Cita-cita menumbuhkan kaisa, kesatriaan perkasa mematangkan kaisa, kegelapan arah mata angin menyebar maju ke depan, berani aksi dan berkorban, jiwa muda penuh keyakinan. Kita bersatu lagi, menyatukan kabisa, kekuatan telah nyata, memadukan kabisa, perjuangan kesejahteraan, bersama pegangan tangan, ke depan di dalam tindakan kebangsaan kemanusiaan, tetap jaya kabisa. Silakan hadirin pendukung. Untuk selanjutnya kita ada pembukaan sidang musyawarah besar pelantikan Ketua Kabisa Perindo 2023-2026
pada hari Sabtu 11 Oktober 2023 yang bertempat di LS 98 Bandung yang akan dipimpin oleh Bapak Joni. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan di hari yang mulia ini kita diberi kesempatan untuk bisa berinteraksi, bersosialisasi dalam rangka pelantikan Ketua Kabisa periode 2023-2027. Alhamdulillah, kebetulan saya menjabat sebagai Ketua Steering Komite pada saat pemilihan. Karena itu saya mengundang Kak Oni untuk duduk di depan karena beliau sebagai anggota dari Steering Komite. Kemudian sebetulnya Steering Komite itu ada saya ketua dan 3 orang anggota. Kebetulan Kang Opri saat ini beliau sedang ada tugas di Makassar. Ada tugas di Makassar sehingga tidak bisa datang. Kemudian Kang Henry, kebetulan anaknya setiap hari Sabtu dan Minggu itu melakukan terapi. Semoga Allah menyembuhkan. Dan sehingga untuk sidang pada hari ini yang dinyatakan sebagai musyawarah besar keluarga besar seluruh angkatan, keluarga besar alumni seluruh angkatan atau Kabisa, ini merupakan musyawarah besar keempat yang telah dilakukan oleh Kabisa. Karena itu untuk hari ini sidang akan dipimpin oleh saya sendiri sebagai Ketua Steering Komite dan 1 anggota dari Steering Komite. Apakah forum setuju? Oke. Baik. Sebelum kita mulai, saya sedikit membacakan tentang agenda sidang pada hari ini. Yang pertama itu adalah pertanggungjawaban Ketua Kabisa dari periode 2020-2023. Yang kedua adalah penandatanganan SK penerimaan laporan pertanggungjawaban Ketua Kabisa periode 2020-2023 sekaligus Ketua Kabisa sebelum menyerahkan dokumen laporan pertanggungjawaban tersebut kepada Steering Komite. Kemudian laporan hasil pemilihan Ketua Kabisa periode 2003-2027 yang akan disampaikan oleh saya sendiri, ya. Kemudian penandatanganan SK penetapan Ketua Kabisa juga itu nanti akan dilakukan oleh kita. Selanjutnya yang terakhir adalah pengukuhan dan pelantikan Ketua Kabisa beserta pengurus Kabisa periode 2023 dan 2027. Oke, untuk mempersingkat waktu, kami mempersilahkan kepada Ketua Kabisa periode 2020-2023 untuk melaporkan pertanggungjawaban seluruh kegiatan yang telah dilakukan. Silakan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan pertanggungjawaban pengurus Kabisa SMP 8 periode 2020-2023 kepada yang terhormat saudara angkatan dan seluruh alumni. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat beraktivitas di bawah lindungannya. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk umat yang patuh dan taat pada ajarannya. Pada kesempatan ini di penghujung masa bakti kepengurusan kami, perkenankanlah kami menyampaikan laporan pertanggungjawaban yang sederhana ini dan besar harapan kami rekan-rekan alumni yang mewakili dapat menerimanya. Atas perhatian banyak laporan ini, sebelumnya kami aturkan terima kasih.
Seperti telah diketahui bersama bahwa kepengurusan Kabisa periode 2020-2023 bersamaan dengan masa transisi dari musibah COVID-19. Maka dengan itu efek yang sangat besar sekali dalam kehidupan di dunia ini sangat terasa kita. Begitu juga untuk efek dari musibah COVID-19 ini juga sangat berpengaruh pada kegiatan-kegiatan yang biasa dilakukan oleh komunitas kita. Tetapi dengan berbagai ikhtiar dan usaha supaya kita tetap bisa berkegiatan, alhamdulillah bisa kita lakukan di tengah-tengah musibah COVID-19 ini. Adapun kegiatan dari Kabisa sampai saat ini baru bersifat sosial, yang sebenarnya kalau mengacu kepada maksud dan tujuan yang tercantum pada akad tarif itu terbagi dari 3 bidang. Pertama, bidang sosial, kedua bidang kemanusiaan, ketiga bidang keagamaan. Kegiatan Kabisa yang telah dilaksanakan kami ada tiga kontribusi atau 3 kepedulian. Pertama, kontribusi atau kepedulian kepada alumni meliputi yang pernah kita lakukan bedah rumah. Kedua, memberikan santunan duka cita kepada rekan kita yang meninggal dunia. Ketiga, memberikan bantuan sembako pada hari besar keagamaan dan waktu terjadi COVID-19 juga kepada teman-teman yang sangat membutuhkan. Kedua, kontribusi atau kepedulian kepada alma mater. Kita pernah merehabilitasi sekolah, baik rehab tempat duduk maupun arah kiblat dari sekolah kita. Pada saat itu arah kiblatnya kurang pas, dan terakhir sampai dengan yang kedua, kita pernah berkontribusi rak atau tempat-tempat piala yang tadinya berserakan. Alhamdulillah kita benahi, begitu masuk ke SMP 8 ini penataan piala-piala sudah bisa terlihat dengan rapi. Waktu COVID-19 kita pernah membuat tempat sabun untuk cuci tangan dan memberikan hand sanitizer atau sabun pencuci tangan. Kita pernah membuat juga tempat pemilahan sampah waktu program dari Pemkot, program Kampisman. Itu kita pernah bikin di ujung sebelah sana untuk memilih mana sampah organik dan anorganik. Itu pernah kita bikin. Juga mengenai penyuluhan bayar narkoba, kita pernah melaksanakan tiap tahun kepada anak-anak kita yang baru masuk, dan ini kontribusi dari Angkatan 85 untuk memberikan penyuluhan bahaya narkoba. Dan yang sangat di luar dugaan juga, kita melalui Angkatan 87 bisa memperbaiki masuk jalan ke SMP 8 yang disebut Jalan Kenangan. Itu atas kontribusi Angkatan 87. Alhamdulillah, yang tadinya saya programkan itu 2 tahun, tapi berkat kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sebulan itu Allah kabulkan, sehingga jalan masuk ke SMP 8 itu bisa lebih leluasa, lebih enak. Dan yang terakhir, kita menyumbang lampu penerangan. Jadi lampu jalannya sudah bagus, insya Allah lampunya sudah diserahkan kepada pihak sekolah, tinggal menunggu nanti pemasangannya oleh pihak sekolah. Itu kontribusi terhadap alma mater. Dan yang ketiga, kontribusi atau kepedulian kepada masyarakat. Alumni kita setiap tahun mengadakan sunatan massal. Yang terakhir diselenggarakan yang ke-12, harusnya yang ke-14 karena kita 2 tahun dulu karena COVID-19 itu. Yang ke-12 ini sudah mencapai peserta 1.009 anak yang telah kita ikat. Oleh karena itu ini suatu hal yang berprestasi juga, karena kalau tidak dengan keikhlasan kita tidak akan mungkin ini bisa terlaksana. Yang selanjutnya, kontribusi kita kepada masyarakat menyerahkan donor darah. Ya, biasanya rutin ini dipegang oleh Angkatan 80, tapi kesininya tidak tahu bagaimana, dengan alasan psikolog dan lain sebagainya terjadi
ada hal tersebut masih bisa dilakukan. Yang selanjutnya kita pernah mengadakan pengobatan gratis untuk kaum manula. Yang selanjutnya kita memberikan sumbangan nasional berupa dukungan kepada yang kena bencana gempa di Garut dan Sumatera, Lampung. Pernah kita menyelenggarakan memberikan sumbangan. Dengan adanya kegiatan-kegiatan tersebut di atas, kita juga sudah menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga sosial, diantaranya dengan Yayasan Umar bin Khattab, Yayasan Bakti Amanah, dan Yayasan Mulus Rahayu. Dengan adanya kerjasama ini, bahwa kita menunjukkan bahwa kegiatan kita mendapat perhatian, ya, karena tidak mudah kita untuk kerjasama dengan yayasan kalau kitanya tidak kontinu, kita tidak istiqomah. Ya, karena kita hanya meminta perlindungan, meminta kelancaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata Allah memberikan kerjasama kita dengan ketiga yayasan tersebut, dan Dia yang meminta, bukan kita. Alhamdulillah. Jadi suatu kegiatan yang kita laksanakan dengan kontinu dan tanpa pamrih. Kegiatan-kegiatan yang sederhana ini sebenarnya merupakan kegiatan berangkatan, yang seperti angkatan 61 yang diketuai oleh Pak Cecep dan kawan-kawan, itu biasa menyelenggarakan kegiatan keagamaan, muludan dan sebagainya, itu kegiatan 61. Tapi dengan berangsurnya usia dan sepuh mungkin sudah agak berkurang, karena yang ada di catatan kami angkatan 61 itu hanya 3-4 orang, ya. Yang terakhir pada Cep sudah repot sekali, tidak bisa berjalan. Angkatan 80 itu menjadi panitia donor darah, angkatan 82 menjadi panitia iklan masal, angkatan 83 menjadi panitia halal bihalal, angkatan 84 menjadi panitia kegiatan olahraga, angkatan 85 menjadi panitia pencegahan bahaya narkoba, angkatan 86 menjadi panitia pengobatan gratis, dan 87 pendukung kegiatan-kegiatan yang spektakuler. Itu 87 sangat baik sekali. Dengan menjadi panitia kegiatan tersebut, diharapkan tiap angkatan mempunyai rasa tanggung jawab terhadap kegiatan yang dipimpinnya, sehingga menjadikan kompetensi yang positif. Ya, kalau mengingat kepada kegiatan ini, karena potensi dari tiap-tiap angkatan ini sangat baik, ya, bila digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Mengenai pendanaan, Kabisa saat ini mengandalkan dari iuran wajib angkatan, dan alhamdulillah sampai saat ini bermanfaat untuk operasional Kabisa dan Saduna. Walaupun tiap angkatan tidak semuanya memenuhi kewajiban. Demikian laporan pencoba ini kami aturkan, dan kami sadar masih banyak kekurangan dalam mengemban amanah yang rekan-rekan Allah berikan. Untuk itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, tidak ada gading yang tak retak. Akhirnya semua ini kami serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga memaafkan dan mengampuni kesalahan kita, dan kita mohon untuk petunjuknya untuk perbaikan di masa yang akan datang. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada semua rekan-rekan alumni yang telah memberikan bantuan dan dukungannya selama kami menjadi pengurus. Semoga amal kebaikan mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Amin, amin, ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin tadi ada sedikit untuk yang keuangan bisa dibacakan. Karena dulu itu pokoknya Keuangan terakhir tuh ada mana tadi baca ya. Pasti anu tara di mah aluas gede-gede cenah duitna nya mata kudu di mah bisa minjem. Ya, teman-teman maaf ya. Selama 2 periode ini saya memimpin, itu pemasukan ada 56.874.779 rupiah. Kenapa baru sampaikan sekarang? Ada periode kedua tidak ada serah terima jabatan. Mana ya? Untung saya mempunyai seorang bendahara yang amanah. Tanpa diminta uang bulan laporannya. Ya. Jadi sekali lagi total pemasukan itu dari ada 56.874.779
pengeluaran sebesar 51.183.778 termasuk snack yang rekan-rekan di situ itu sudah termasuk pengeluaran, sehingga saldo kas sampai saat ini ada 5.691.001 rupiah. Bisa lah berpikir banyak. Itulah yang mengenai keuangan yang bisa saya sampaikan ya. Dan alhamdulillah ya 50 juta dan sebagainya ini hanya dari beberapa angkatan saja. Tidak semua angkatan yang terdata itu ada 11 angkatan. Tapi yang berkontribusi, maaf, bukan saya mengabulkan angkatan sendiri, angkatan saya sudah lunas sampai 2024 ya. Karena saya ingatkan terus era saya ketua kabisa kudu balik konter ayah anu diwakili seorang kan, jadi dia bayar tiap sebulan sekali sorangan kita ada tidak mampu kan sorangan ya. Malah penting ini kewajiban karena iuran wajib, hukumnya wajib kudu dibayar ya. Dan sehingga pemanfaatan ini teman-teman ini digunakan khusus kepada teman-teman kita yang meninggal, yang sakit, dan memberikan santunan kepada guru-guru yang mampu. Itu sebagian besar kebanyakan. Walaupun dana-dana spontan kan untuk sunatan basah, sunatan dan sebagainya itu terkumpul semua habis, tidak ada sisa. Nah itu rekan-rekan, mudah-mudahan laporan ini bisa diterima. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena saya juga sebagai manusia biasa terlepas dari kesalahan-kesalahan. Untuk itu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah mengampuni kita semua dan menunjukkan jalan-jalan yang ke arah yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya itu dari kantor. Iya sopan menyampaikan filosofi logok kabisa teh naon. Nah ini saya juga sempat terlupa, padahal ini pembahasan sudah lama dan berbagai masukan-masukan termasuk dari Pak Acu dan sebagainya. Ini logo kabisa itu begini teman-teman, karena ini ikasa jadi kabisa. Ikasa diubah kenapa jadi kabisa? Karena waktu mengajukan kepada Kemenhukam itu yang namanya ikatan sudah overload, yang namanya ikatan itu sudah tidak tertampung sehingga tidak dikabulkan kecuali berubah. Nah ini atas dasar hakim angkatan 83 diubah menjadi kabisa. Dia malam-malam ke rumah kami diubah jadi kabisa. Tidak nalar, tidak halus, tidak ada masalah. Kabisa, ya logotnya begini. Kata kabisa itu merupakan singkatan dari keluarga besar Ikatan Alumni seluruh angkatan. Yang kalau dalam bahasa Sunda itu kabisa artinya keahlian, kemampuan. Nah mudah-mudahan angkatan kita itu semuanya menjadi tenaga ahli. Kata bermutu itu singkatan dari bersatu, mampu dan bantu. Ya, karena sudah bersatu mah pasti mampu lah. Ya. Terus mampu mah pasti orang bisa membantu. Bermutu itu sendiri artinya berkualitas. Ya. Adapun warna coklat, saya yakin ini semua pernah. Warna coklat itu kita pernah memakai seragam celana coklat, ke bawahnya rok coklat, betul tidak? Nah ini berembuk dengan senior-senior termasuk Pak Acu, Pak itu untuk menentukan warna. Ya, kecuali teh higien mah geus hejo, geus biru. Ya. Warna coklat muda itu mencerminkan rompi anak-anak cewek, coklat muda atau krem, ya. Dulu mau pakai rompi anak-anaknya. Nah, adapun warna biru itu menunjukkan bahwa seragam yang ini dipakai untuk sampai sekarang. Jadi kayak ini sudah ada di sini ya, termasuk ada warna biru. Sedangkan warna putih seragam atasan yang dari dulu sampai sekarang tetap dipakai. Nah, angka 8 ini mencerminkan angka yang tidak ada ujungnya. Menawi bahasa Cipayu aja nih kabisanya di dina kabisa ulah di pamali angka 8 udah putus sehingga dipisahkanlah kabisanya ke atas ya. Jadi mencerminkan tidak ada ujungnya sehingga mencerminkan selalu bersilaturahmi kita tanpa terputus atau istiqomah. Yang kalau ini diartikan semuanya alumni SM 8 semoga menjadi orang-orang yang berkualitas, bisa membantu sesama, tidak lupa akan sejarah dan selalu istiqomah dalam kebaikan. Amin ya. Setuju tidak nih? Kalau ada perubahan misalkan tambah kuburan, wah ini kudu tadi tuh lah menjadi tidak ya. Warna gini otomatis warna-warna yang betul-betul menjadi sejarah. Nah ini harus apa ya?
teman-teman. Jadi saya sarankan di dalam itu sudah ada, dia tinggal ngambil prospektus di dalam bendera ikasan itu suka bisa dalam format surat background dan sebagainya. Mohon ini karena ini melalui perdebatan yang ngapangi dia dibahas. Akhirnya yang abdi Pak Cece Pak Ali ini saya kumaha mestinya nyalah Pak Abi kamihan anak isi bermutunan dan lapar. Jadi bermutu itu kependekan dari bersatu mampu dan banyak. Itulah mudah-mudahan pada kesempatan ini semua pada paham dan mengerti dan semua bisa di share ke teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, laporan pertanggungjawaban dari Kang Ayu sudah dibacakan dan alhamdulillah juga khasnya itu surplus. Kami mungkin sebelum kami dari Ketua Sidang dan anggota menandatangani surat keputusan ini, apakah forum menerima laporan hasil pertanggungjawaban dari Ketua bisa? Terima ya. Oke, Mas Rizky. Berarti ya saya sambalnya keranjang. Sudah kan bisa dibedakan gitu karunya. Oke. Dengan diterimanya laporan dari Kang Ai, maka kami Ketua Sidang dan anggota membuat surat keputusan. Ketua Sidang Musyawarah Besar keempat Kabisan tahun 2023 tentang laporan pertanggungjawaban Ketua Kabisan periode 2020-2023 nomor 37 garis miring SK Muges garis miring Kabisa garis miring 11 Mawit garis miring 2023. Pada hari ini Sabtu di Bandung 11 bulan Oktober tahun 2023 kami Ketua Sidang Musyawarah Besar keempat keluarga besar alumni sebuah angkatan Kabisa menyatakan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, menimbang telah berakhirnya masa bakti pengurus Kabisa periode 2020-2023, mengingat perlunya pertanggungjawaban pengurus Kabisa periode 2020-2023, memperhatikan laporan pertanggungjawaban Ketua Kabisa periode 2020-2023 yang dibacakan pada Musyawarah Besar Kabisa keempat tahun 2023 memutuskan 1. Menerima laporan pertanggungjawaban pengurus Kabisa periode 2020-2023. Yang kedua, kepada seluruh pengurus Kabisa periode 2020-2023 dinyatakan demisioner. Demikian surat keputusan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Semoga kali dokumennya kita serah terima dulu ke sidang. Tepuk tangan dong. Baik, selanjutnya adalah laporan hasil pemilihan Ketua Kabisa periode 2023 tahun 2027 sudah dilakukan oleh Ketua Sidang. Ya, pada Alhamdulillah pada tanggal 17 Juni tahun 2023 telah dilakukan pemilihan Ketua Kabisa SMK 8 Bandung periode 2023 sampai dengan 2027 atau selama tahun di Aula Kecamatan Ujung Berung. Ya, hasil dari pemilihan tersebut ada 3 kandidat
Yang pertama adalah Irfan dari Angkatan 98 dengan hasil pemungutan suara sebesar 4 orang atau 12,12%. Yang kedua Tendi Rudarbika Nur Angkatan 87 dengan hasil pemungutan suara sebesar 23 orang atau 69,70%. Dan yang ketiga adalah Eri Jauhari Angkatan 84 dengan hasil pemungutan suara sebesar 6 atau 18,18%. Dari total suara yang masuk sebanyak 33 orang perwakilan angkatan. Sehingga pada saat itu steering memutuskan bahwa saudara Tendi Rudarbika Nur diputuskan menjadi ketua Kabisa periode 2023-2027. Dan pada saat ini kita melakukan pengukuhan dan pelantikan terhadap Kang Tendi Rudarbika Nur sebagai ketua Kabisa periode 2023-2027. Tapi sebelum kita akan melakukan pelantikan, ada SK dari ketua sidang yang akan dibacakan oleh Kang Oni. Silakan. Surat keputusan Ketua Sidang Musyawarah Besar keempat Kabisa tahun 2023 tentang garis besar program kerja Kabisa periode 2023 sampai 2027 nomor 38 Kabisa _Kabisa _11 Romawi _2023. Pada hari ini di Bandung, Sabtu 11 bulan Oktober tahun 2023, kami Ketua Sidang Musyawarah Besar keempat Keluarga Besar Alumni Seluruh Angkatan atau Kabisa menetapkan garis besar program kerja Kabisa periode 2023 sampai 2027 untuk mengembangkan program kerja yang berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, bidang sosial. Yang kedua, bidang kemanusiaan. Dan yang ketiga adalah bidang keagamaan. Pada pelaksanaannya, pengurus dapat berfungsi sebagai yang pertama sebagai wadah dan pusat informasi kepada anggota Kabisa. Yang kedua, sebagai fasilitator atas nama organisasi melakukan penyebarluaskan informasi dan menyeluruhan mengenai Kabisa. Dan yang ketiga, sebagai sarana membangun jaringan kerjasama dengan perkumpulan dan lembaga yang terkait, baik pemerintah atau swasta di dalam maupun di luar negeri tanpa suatu ikatan apapun. Dan yang keempat, sebagai sarana melakukan usaha-usaha lain yang sah dan memberikan kontribusi bagi organisasi dan atau organisasi serta peningkatan nilai ekonomi. Demikian surat keputusan ini dibuat untuk dipergunakan sebagai mestinya. Bandung 11 November 2023, Ketua Sidang Yoharto dan anggota 1 Wali Cantika. Terima kasih. Oke, yang dibacakan oleh Kang Oni tadi itu merupakan panduan bagi pengurus Kabisa periode 2023-2027 untuk membuat program kerjanya. Jadi ada panduannya gitu ya. Baik, selanjutnya kita adalah materi sidang untuk pengukuhan dan pelantikan Ketua Kabisa beserta pengurus Kabisa periode 2023 dan 2027. Artinya kita akan melakukan sumpah jabatan, ya. Karena itu kami memohon kepada Ketua Kabisa 2023-2027 Kang Tendi Rudarbika untuk berdiri di depan. Kemudian sekretarisnya Teh Prince Oktriani itu dari alumni 88. Kemudian bendahara Ninyoman Sarimas Hati alumni dari 85. Dan wakil bendahara Gigin Tresna Maria alumni dari tahun 1993. Oke, tata cara pelantikan ini nanti akan dibacakan kata-kata sumpah atau janji
Ini kita bedakan berdasarkan agama, bukan Hindu ya. Oke. Nanti kalau saya ucapkan sesuai dengan agama Islam berarti akan diikuti oleh orang Islam. Nanti untuk yang penyoman itu beda lagi. Baik, mungkin bisa jadi perhatian kepada anggota. Kita akan mulai kata-kata pelantikan. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti saya kasih tahu apa yang mau diikuti. Ya, dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala taufik dan hidayahnya, maka pada hari ini Sabtu tanggal 11 November 2023, saya Joni Mulyohanto, Ketua Sidang Musyawarah Besar Keluarga Besar Alumni Seluruh Angkatan Kabisan SMP 8, dengan resmi melantik Saudara Ketua Pendi Rudar Ikanur Alumni 1987, Sekretaris Trice Oktriani Alumni 1988, Bendahara Ninyoman Sarimas Hartini Alumni 1985, Wakil Bendahara Gingin Tresna Maria Alumni 1993. Keluarga Besar Alumni Seluruh Angkatan Kabisa SMP 8 Bandung keempat periode 2023-2027 berdasarkan keputusan Steering Komite Pemilihan Ketua Kabisa periode 2023-2027 nomor 39 SK Musyawarah Besar Kabisa 11 Nomor Mawi 2023 pertanggal 17 Juni 2023. Kami percaya bahwa saudara akan melaksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang dibebankan kepada saudara. Oke. Sebelum saudara mengucapkan janji sumpah, saya ingin bertanya, apakah saudara bersedia bersumpah? Bersedia. Oke. Oke, mungkin untuk kamu bersumpah dengan cara agama apa? Islam. Islam. Saya coba. Hindu. Oke, baik. Selanjutnya saya perlu memperingatkan bahwa sumpah yang akan saudara ucapkan adalah mengandung tanggung jawab memimpin dan memelihara terhadap organisasi Keluarga Besar Alumni Seluruh Angkatan Kabisa SMP 8 Bandung, bangsa dan negara Republik Indonesia. Sumpah ini disamping disampaikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir, juga yang penting sekalian di sini, yang penting sekali disadari bahwa sumpah ini disampaikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, karena Tuhan itu Maha Mengetahui. Kata-kata sumpah janji. Selanjutnya ikuti kata-kata saya untuk yang beragama Islam. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Untuk yang beragama Hindu, Om Atah Paramawisesa. Om Atah Paramawisesa. Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku pengurus organisasi keluarga besar alumni seluruh angkatan SMPN 8 Bandung dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, bahwa saya akan selalu taat dalam menjalankan roda organisasi dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi Keluarga Besar Alumni Seluruh Angkatan Kabisa SMPN 8 Bandung. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih. Silakan tepuk tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Surat keputusan Ketua Sidang Musyawarah Besar keempat Kabisa tahun 2023 tentang
pengukuhan dan pelantikan Ketua Kabisa periode 2020 sampai 2023 nomor 39 garing SK Mubes garing Kabisa garing 11 Romawi garing 2023. Pada hari ini di Bandung, Sabtu 11 bulan Oktober tahun 2023, kami Ketua Sidang Musyawarah Besar keempat Keluarga Besar Alumni seluruh angkatan atau Kabisa menyatakan hal-hal sebagai berikut. Menimbang: 1. Regenerasi kepengurusan organisasi Kabisa. Yang kedua, telah berakhirnya masa bakti pengurus Kabisa periode 2020 sampai 2023. Mengingat telah diterimanya laporan pertanggungjawaban Ketua Kabisa periode 2020-2023 yang dibacakan pada Musyawarah Besar Kabisa keempat tahun 2023. Memperhatikan perintah acara nomor 31 garing SC garing Kabisa garing 6 Romawi garing 2023 tentang hasil pemilihan Ketua Kabisa periode 2023-2027 dari tim steering committee memutuskan: 1. Bahwa nama-nama di bawah ini diputuskan menjadi pengurus inti Kabisa periode 2023 sampai 2027. A. Ketua Tendi Rudamika Nur, alumni 1987. Yang kedua, Sekretaris Trince Oktriani, alumni 1988. Bendahara Niyoman Sarimas Hartini, alumni 1985. Wakil Bendahara Kirkin Tresna Maria, alumni 1993. Yang kedua, kepada pengurus Kabisa yang baru di atas dikukuhkan dan dilantik sebagai pengurus organisasi Kabisa periode 2023 dan 2027 semenjak ditandatanganinya surat keputusan ini. Yang ketiga, masa jabatan pengurus Kabisa selama 4 tahun dan dapat diangkat kembali. Demikian, surat keputusan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Bandung, 11 November 2023. Ketua Sidang Joni Mulyo Harto dan anggota 1 Oni Cantika. Terima kasih Naomi. Kita tanda tangan dulu. Baik, kami memanggil kembali Kang Tendi untuk hadir di depan. Ini menyerahkan SK Ketua Sidang kepada Ketua Kabisa yang baru. Oke, secara simbolis Ketua Kabisa periode sebelumnya Kang Ayi dan Kang Tendi
Alhamdulillahirobbilalamin. Oke, saya serahkan kembali kepada MC untuk acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sidang musyawarah besar pelantikan Ketua Komisa periode 2023-2027 telah selesai dilaksanakan. Untuk selanjutnya kita ada acara ucapan selamat dari Kang Ayi. BPS yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga tim bukan lebih mohon ya tidak yang kemarin masuk di hadir di sambal hijau. Jadi yang kemarin dulu hadir di sambal hijau itu merupakan perwakilan dari 15 angkatan, dan juga yang hadir sekarang 70% adalah yang hadir di sambal hijau. Jadi mohon diingat, jadi akan kita langsung bergabung di pengurus. Ada 4 ketua bidang untuk angkatan sekarang, periode sekarang. Biasanya waktu yang terakhir menurut akta perkumpulan kita fokus di sosial, terus kemanusiaan dan keagamaan. Tapi untuk masa angkatan tahun ini kita akan tambah di bidang ekonomi. Ada 4 ketua bidang. Salah satunya ketua bidang organisasi, mohon maafnya Kak Hardianto. Harusnya beliau hadir kan sebagai ketua panitia. Mohon maafnya tensi dalamnya sedang meninggi. Jadi hati ini ambruk, dan juga 89 RT ya tidak fit juga. Dan karena ini amanat semua, menyampaikan salam dari Bapak Acuh, Bapak Haji Acuh. Jadi beliau sedang batuk teraus sama hadir berboy gitu ya, palai kan gitu ya. Jadi dari angkatan 62 sudah, tinggal nanti kita sowan ke angkatan 61 Pak Dince. Dan juga sebetulnya Pak Jujun juga sudah diundang, karena beliau tidak menggunakan HP, jadi harus via yang lain, yaitu ada angkatan 87 yang delegasi untuk ke sana. Dan juga titik berat nanti pengurus dan kerja, titik beratnya untuk tahun ini adalah kita harus pendataan masuk di tahun pertama, baik pendataan alumni, juga kedua ada pendataan untuk yang lebih mengarah ke sisi ekonomi. Nanti kan ketahuan usahanya di mana dan sebagainya di mana. Mudah-mudahan itu nanti arah-arahnya bisa menjadi dana abadi buat kita, ya. Karena selama ini kan yang sudah bergulir adalah iuran wajib yang 100.000 per bulan. Nanti selain ada iuran wajib, nanti ditambahkan juga ada sedekah. Ya, begitu banyak yang bergulir, tinggal pakai scan aja gitu ya, masuk. Nah sekarang buka bisa gitu ya, mudah-mudahan ini bisa amal jariahnya juga lewat bisa. Jadi nanti di dalam pendataan mungkin tim kita ini harus dalam 1 tahun ini kita harus tuntas pendataan dari angkatan 62 sampai 2022, dan yang terakhir itu angkatan yang posisinya Anissa harusnya hadir, tapi kan masih belum baru ke SMA gitu ya. Jadi mudah-mudahan nanti ke depan kita terhubung terus di WA group, terhubung terus di delegasi, belum berubah salah. Hanya mungkin tambah 1 admin mungkin, dengan adanya sekretaris Kabisa yang baru, maka akan ada tambah 1 admin. Demikian barangkali ya, dan ada satu tambahan dari kami di sini. Baik,
Ini untuk memuluskan komunikasi di antara kita. Kita kan sudah punya sosial media, Facebook, ya, grup itu. Kebetulan yang menjadi admin itu kan saya yang aktif. Jadi saya harapkan ada beberapa yang bisa joinan dengan saya untuk mengelola sosial media, karena sosial media itu selain Facebook juga ada IG. IG-nya itu kan tidak ini, karena saya fokusnya kan suasana kemari gitu ya. Jadi mohon bantuannya aja. Setiap kegiatan-kegiatan dari setiap angkatan silahkan diposting di Facebook group punya Kabisa gitu. Sehingga informasi, karena kalau saya lihat orang yang view kita itu kan sudah 1.900 atau 1.900 orang yang bergabung, tapi itu kan tidak belum dikurangi dengan yang sudah tidak ada, tapi kan jumlahnya tidak begitu besar. Kemudian saya melihat bahwa yang view setiap postingan itu bisa sampai di 600 paling banyak, ya. Jadi saya harapkan informasi-informasi terutama dari pengurus, kalau memang ada program kerja dan segala macam, silakan diposting. Jadi tidak usah menunggu dari saya gitu, silakan diposting sendiri biar ini kita bisa berinteraksi sehingga bisa hidup si sosial media kita, terutama yang di Instagram. Oke, nanti saya share untuk yang Instagram ke pengurus, silakan untuk dikelola juga. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berawal satu cita-cita menumbuhkan Kabisa, kesatrianan perkasa mematangkan Kabisa. Kedelapan arah mata angin menyebar maju ke depan, berani aksi dan berkorban, jiwa muda penuh keyakinan. Kini kita bersatu lagi menyatukan Kabisa. Kekuatan telah nyata memadukan Kabisa. Perjuangkan kesejahteraan bersama pegangan tangan, terdepan di dalam tindakan kebangsaan kemanusiaan. Tetap jaya Kabisa.